Boleh. Persilakan. Waktunya berapa menit, Mas? Halo? Oke, saya mulai aja kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira 20 menit boleh, Mbak? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya, adik-adik yang kami sayangi. Ini adalah dari Lembaga Lingkungan Hidupnya IPM. Apa? Betul. Oh, Iya. oke. Jadi kalian ada di mana ini? IPM Pusat, IPM Jogja, atau? Untuk saat ini di Jogja. Oh, di Jogja, ya. Iya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya sore ini. Jadi, tadi aku pikir kita mau ngobrol dengan teman-teman IPM yang lebih luas gitu ya, karena kalau kita ngomongin perubahan iklim dan bencana, sebenarnya informasi ini menjadi sangat penting buat anak-anak muda gitu. Jadi, boleh sedikit, tapi sedikit itu harusnya adalah sebuah proses perumusan. Jadi lain waktu mungkin bisa diundang lebih banyak. Kalau misalnya secara pulsa kesulitan, kita bisa masuk ke salah satu tempat, misalnya pinjam punyanya Zoom-nya kami, atau di LLHPB pusat di Aisyah itu ada Zoom yang bisa dipinjam sebenarnya kalau kalian pengen pakai. Kami ada beberapa yang bisa digunakan oleh teman-teman yang bekerja untuk isu lingkungan, jadi nggak usah khawatir. Nah, oke, nggak apa-apa, kita mulai dari 10 orang aja. Kita punya waktu, ini nggak jam di saya, jam 16, jam 4 sore lebih 7 menit. Sebelum buka puasa kita harus selesai ya. Kita harus bikin takjil. Oke, saya ingin mulai dengan mungkin teman-teman semua, adik-adik tahu tentang krisis iklim dan bencana. Tapi apa sih yang dibilang dengan krisis iklim itu sebenarnya? Kalian ngerti nggak bahwa orang sering ngomong dengan krisis iklim, orang sering bicara dengan nama perubahan iklim, krisis global gitu. Kenapa dibilang dengan krisis iklim? Kenapa disebut dengan krisis global gitu ya? Nah, ini adalah pada intinya begini, bahwa bumi itu adalah saat melingkar gitu, dan kemudian karena panas yang sangat kencang, sangat kuat, dan ada karbon yang terus-menerus, sehingga cahaya matahari itu tidak bisa masuk ke dalam bumi dengan cara yang lebih baik, lancar, karena tertutupi. Jadi kalau lingkaran, maka itu tertutupi dengan karbon-karbon atau zat-zat yang sebenarnya berasal dari segala macam dampak dari kerusakan bumi. Nah, karena dia tidak bisa memancar dengan kuat, maka disebut pemanasan global. Jadi bumi ini kemudian dilingkari dengan zat-zat itu, dan kemudian itu yang menyebabkan namanya pemanasan global. Jadi udaranya tambah panas, esnya mencair, dan seterusnya. Nah, saya ingin mulai dari ada beberapa nih. Krisis iklim itu tidak mengenal batas. Jadi kalau cerita tentang krisis iklim, atau saya akan memulai dulu dari sejarah ya. Teman-teman mungkin boleh tahu zaman dulu itu ada namanya Hari Bumi. Nah, Hari Bumi itu adalah hari di mana kampanye awal tentang perubahan iklim atau penyelamatan bumi. Itu mulainya dari kisah novel. Jadi ada buku namanya Silent Spring, makanya teman-teman yang jadi novelis, yang nantinya akan jadi seorang seniman, itu sangat mungkin untuk melakukan perubahan terhadap iklim, karena perubahan iklim ini sebenarnya tidak bisa didengungkan dengan cara-cara yang semuanya aksi di jalanan. Tetapi kemudian ini proses penyelamatan gara-gara waktu itu adalah ada cerita dalam novel, dan novelnya itu kemudian meluas. Nah, novel itu isinya adalah tahun 60-an dia isinya tentang dampak pestisida pada produksi pertanian. Jadi kan waktu itu Amerika sedang genjot dengan industri pertanian. Nah, karena genjot dengan industri pertanian,
maka dia menggunakan pestisida sebanyak mungkin. Jadi digelontorin sama dengan di Indonesia zaman itu kita pernah ada revolusi hijau tahun zaman Soeharto, saya lupa tahun berapa. Nah, ini sama tapi mereka lebih duluan. Jadi itu kemudian rupanya ternyata pestisida ini pun memukul balik kepada manusia yang sangat berbahaya. Jadi kemudian tidak ada lagi kicauan burung-burung bernyanyi, kemudian dunia menjadi sepi, hijau tidak ada lagi. Ternyata zat kimia dan pestisida itu bahkan bisa membunuh manusia. Nah, karena itulah maka kemudian jadi rame banget. Akhirnya banyak sekali ribuan orang waktu itu turun ke jalan dan mengatakan bahwa ini adalah sebuah peringatan dari novelnya si Carson tadi bahwa manusia itu telah memusnahkan dirinya dan alam hanya karena mengejar faktor ekonomi. Itu. Nah, pestisida waktu itu menjadi salah satu alat yang dia adalah zat kimia untuk meningkatkan pertanian, tapi kemudian itu memukul balik. Nah, inilah tahun 70-an berkumpul semua orang waktu itu tanggal 22 April tahun 70 di Fifth Avenue, yang Fifth Avenue itu lapangan di Amerika Serikat. Saya belum pernah ke sana. Saya beberapa kali ke Amerika, tapi kok saya tidak main ke sini. Nah, akhirnya ini terjadilah aksi aktivis yang waktu itu dideklar menjadi sebuah pertemuan dunia, dianggap sebagai sebuah pertemuan yang membangkitkan perlawanan terhadap segala hal yang merusak bumi. Nah, itu tahun 70, bahkan novelnya tahun 62. Jadi kalian jauh belum lahir nih, mungkin seusia dengan ibumu atau orang tuamu nih tahun-tahun ini. Nah, itu waktu itu lahir seperti itu. Nah, oh iya. Nah, terus kenapa kemudian kita sekarang belajar kan perubahan iklim? Setelah dari tahun 70, sekarang tahun 2021, artinya sudah lama sekali nih, 70, 80, 90, 100, 2000, udah 40 tahun lebih, itu apakah akan membaik ternyata bumi ini? Kita lihat satu persatu. Oke. Nah, ini. Ternyata emisi jadi krisis iklim itu terjadi bukan menjadi lebih baik, tetapi semakin menguat. Dan celakanya negara-negara berkembang kayak Indonesia itu, terutama beberapa negara di Asia itu hanya menyumbang sedikit emisi, yaitu sekitar 10%. Tapi dampaknya kita tuh suruh menerima 70%. Karena apa, yang namanya udara ke atas itu kan dia tidak ngelewatin, tidak terkhusus untuk satu negara. Kalau yang namanya udah di atas bumi, dia bisa berputar kemanapun. Nah, ini menyimpulkan bahwa penduduk di negara miskin itu akan menjadi lebih miskin karena bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Nah, yang kedua ini, gelombang panas. Tadi waktu saya cerita tentang perubahan iklim di mana itu tidak ada batasnya. Jadi kalau kejadian iklimnya itu ada di negara-negara Eropa, di sini kena dampaknya. Justru yang paling celaka adalah negara-negara berkembang. Kita itu berkontribusi merusaknya sedikit, tetapi dampaknya kita dapat 70%. Nah, gelombang panasnya ini. Jadi ternyata karena tadi kan bulat, kemudian di luarnya adalah dilingkarin, makanya ini semakin panas. Nah, karena semakin panas, maka ini bahkan bisa menewaskan lebih dari 55.000 orang yang di Rusia tahun 2010 dan menghancurkan sekitar 9 juta hektar lahan pertanian. Kalau di Indonesia, ini sangat bahaya karena sangat membuka peluang menjadikan kehutanan ini kebakaran hutan menjadi semakin meluas. Nah, ini gelombang panas. Tadi iklim itu lintas batas, semua kena dampak. Negara-negara yang berkembang menjadi lebih besar dampaknya. Kemudian sekarang ini adalah gelombang panas. Berikutnya adalah curah hujan. Ini kan anomali. Jadi curah hujan itu berkurang bahkan sampai 12%.
Jadi pada tahun 2070 sampai 2100 itu diperkirakan dia berkurang 12%. Nah, sekarang aja di Kalimantan Timur dan Sumatera Timur itu Kalimantan Timur dan Sumatera diprediksi mengalami pemanasan sampai 4 derajat. Saya kemarin mendengarkan Ibu Dwi Korita. Beliau adalah ketua BMKG. Beliau menyatakan saat ini itu kita itu sudah mengalami kenaikan 1,2%. Jadi derajat udaranya kita tuh semakin panas. Kalian merasain kan bahwa udara kita itu makin panas makin hari. Nah, itu kita harus punya tekad di bawah 2 derajat. Jadi kemarin Bu Dwi Korita menyampaikan ada hitungan-hitungannya dari berapa derajat, dan itu sebenarnya kalau dilakukan secara bersama-sama mungkin bisa ditekan. Tapi kalau tidak ditekan maka panasnya akan semakin menguat. Nah, kemudian berikutnya adalah di bumi, kekeringan yang hebat. Tadi udah jelas, satu, hujannya berkurang, kemudian kekeringan hebat. Kekeringan tahu kan dampaknya adalah pasti di banyak hal. Mengalami indeks kekeringan naik 2 kali. Di Kalimantan Timur itu indeks kekeringannya naik 893%. Naik 2 kali lipat dibanding sebelum tahun 1990 yang hanya 460. Jadi dulu sebelum 1990 itu cuma 460. Sekarang kekeringannya itu indeksnya naik 2 kali lipat, jadi 893. Nah, ini menyedihkan karena terus kayak gini jadinya, panas kan kemudian nggak bisa tanam dan seterusnya. Nah, anomali kan, di satu sisi adalah panas, kemudian hujan menjadi lebih sedikit, tapi ketika saat hujan, maka hujannya curahnya sangat deras. Dan karena curahnya yang sangat deras, maka ini memicu yang namanya banjir bandang. Nah, inilah yang terjadi. Jadi meningkatkan kerusakan ekonomi akibat banjir, kemudian lebih banyak banjir yang terjadi di Indonesia. Berikutnya adalah angin topan. Mungkin kita sering dengar angin topan, angin puting beliung kita sering dengar. Tapi yang namanya topan seroja itu jarang banget terjadi, dan itu benar-benar kejadian di tahun 2021. Yang menyeramkan adalah bahwa angin topan seroja kemarin yang terjadi itu bahkan mampu mengangkat pohon yang usianya 100 tahun. Wow, berarti kan kencang banget itu angin topannya. Nah, ini karena apa? Ini adalah karena siklus cuaca ekstrim yang terjadi. Jadi angin topan ini mengkaitkan peningkatan suhu perairan. Jadi karena suhu airnya itu makin panas, maka kemudian dia akan bergerak di daratan. Dan inilah yang terjadi dan sangat mengerikan. Nah, yang kemudian adalah gagal panen. Nah, ini menyedihkan karena kalau gagal panen berarti livelihood-nya rusak, berarti pangannya nggak ada, berarti negeri kita akan selalu ekspor beras dan seterusnya. Nah, kemudian yang menyedihkan adalah terumbu karang itu yang sudah kita tanam itu mati. Bahkan sekitar 29% terumbu karang itu dulu menghasilkan income yang sangat besar. Dan ini kemudian karena suhunya naik sekitar sekarang sih 1, sekian derajat, bahkan di laut itu dibilang sudah naik 2 derajat, maka gara-gara naik ini terumbu karang banyak yang mati. Kasihan banget. Jadi ini akhirnya kalau kita nyelam nggak dapat nemu karang-karang yang bagus untuk kemudian anak cucu kita mungkin nggak akan sempat nemu. Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat sekarang nih, tahun 2021 itu bencana yang terjadi aja sudah sangat besar. Ini baru Januari, Februari, Maret, April, baru 4 bulan. Baru 4 bulan bencananya sudah seperti ini. Gempa bumi, gunung api, karhutla, banjir, longsor, angin puting beliung terbesar. Nah, banjir, longsor, angin puting beliung itu adalah bencana-bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Jadi bencana-bencana yang bukan disebabkan oleh hazard atau ancaman karena alam. Nah, ini
buktinya. Ini data dari BNPB tahun 2020. Ini 2020 setahun ini. Setahun itu angin puting beliungnya 90, banjirnya 150, tanah longsornya 76. Lah ini baru Januari, Februari, Maret, April, baru 4 bulan. 4 bulan aja belum tuntas nih. Itu ternyata puting beliungnya sudah 90 kali, kemudian banjirnya sudah 127 kali, dan tanah longsornya sudah 75 kali. Lah, ternyata bencana ini bukan mengurang, tetapi menguat terus-menerus selama ini. Jadi semakin hari semakin besar. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh teman-teman IPM, teman-teman anak-anak muda itu apa? Kalian pernah dengar nggak apa yang namanya dengan eko jihad? Ini saya akan kasih tahu. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat lebih dari 40 ayat tentang perlindungan Al-Quran. Hadis udah banyak banget. Hadis itu kemarin salah satu teman dari Amerika sudah menerjemahkan ada sekitar 50 hadis yang ini. Nah, kemudian sekarang dari ini maka gerakan itu harus dimulai dari spirit yang ada dalam Al-Quran. Karena kita adalah orang Islam. Kita semua oleh karena itu, anak teman-teman IPM harus paham bahwa di dalam spirit Al-Quran itu jelas ada menjaga bumi. Nah, sekarang ini ada beberapa ayat yang saya sampaikan. Tapi kita nggak, misalnya Al-Baqarah 30 ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku mengingat kepada manusia sebagai khalifah. Jadi kalian, saya, kita semua adalah khalifah. Apakah engkau akan mengangkat orang yang selalu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Ini ceritanya adalah malaikat bertanya. Itu apakah akan mengangkat orang sebagai khalifah padahal dia sering menumpahkan darah. Nah, sedangkan kami selalu bertasbih. Malaikat bilang, kami selalu bertasbih ya Allah, memujimu dan mengkuduskan namamu. Allah kemudian berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini menarik karena sebenarnya sudah diprediksi bahwa manusia itu memang tukang bikin bencana kalau dia tidak berhati-hati. Nah, kemudian ayat berikutnya adalah setelah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh tangan manusia, maka Allah menghendaki agar mereka merasakan akibatnya dan mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi mereka merasakan akibatnya karena apa? Karena itu terjadi bencana dan kemudian mereka diminta bertaubat untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, jadi kemudian kalau di dalam ayat yang Ar-Rahman 7-8 itu ada yang menyampaikan tentang matahari dan bulan, itu dia akan beredar menurut perhitungan. Namun tumbuhan dan pohon itu akan tunduk kepada Allah. Dan langit telah ditinggikan. Dan Allah menciptakan keseimbangan agar kamu tidak merusak keseimbangan itu. Nah, jadi tadi kita tahu ada perubahan iklim, dampaknya begitu banyak. Ternyata bencana itu adalah sebagai akibatnya. Kemudian langkah kita adalah harus melakukan jihad atau eko jihad. Nah, sebenarnya yang kemudian Ibu ingin sampaikan adalah kita apa yang akan kita lakukan sebagai teman-teman atau anak muda. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama adalah ini kelompok muda dan perubahan iklim ya. Jadi tadi saya tidak screenshot, tapi enggak apa-apa. Nah, ini kelompok muda. Teman-teman tahu yang namanya Greta. Greta itu adalah anak muda yang ini adalah anak muda yang punya peran. Jadi anak muda Youth, Peace and Climate Change. Youth take over for climate change. Nah, ini adalah aksinya anak-anak muda. Nah, aksinya itu ada beberapa. Saya ingin menyampaikan hanya 2 aja yang terpenting. Yang pertama adalah membangun pengetahuan. Jadi makanya urusan-urusan perubahan iklim, urusan lingkungan itu harus menjadi pengetahuan sehari-hari. Sehingga kita tahu, nggak usah bikin yang rumit. Karena teman-teman, karena adik-adik itu adalah pelajar, maka ya udah dimulai dari sekolah. Misalnya menghemat air, kemudian menanam pohon,
kemudian tidak menghabiskan tanah sehingga tanah tidak bisa masuk dalam resapan. Kemudian berikutnya adalah misalnya tidak mengurangi sampah plastik dengan tidak menggunakan botol-botol plastik pada saat minum, dan kemudian membawa tempat makan atau tempat minum tersendiri apabila kita sedang akan belanja, membawa tas dan tidak menggunakan plastik, dan seterusnya. Jadi ini kita tentang belajar, tentang pembelajaran. Dan yang kedua tentang aksi inovasi. Nah, inovasinya banyak. Ini cewek yang di ujung itu adalah Greta. Greta ini adalah anak yang sekarang usianya 19 tahun. Tapi pada saat dia pertama kali kampanye tentang perubahan iklim itu usianya baru 9 tahun. Dan dia sekarang sudah menjadi salah satu campaigner perubahan iklim termuda yang selalu bicara di perubahan iklimnya internasional, di COP namanya. Nah, ini juga aksi-aksi. Ini foto dari Plan Internasional. Dia memahami anak-anak NTT, Timur Leste itu memahami bagaimana mereka tahu tentang perubahan iklim. Ini adalah mereka yang bekerja untuk memilahkan sampah. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan pekerjaan ini dengan aksi-aksi apapun yang inovatif. Dan anak-anak muda itu harusnya lebih gila, inovasinya harus lebih banyak. Jadi satu, pemahami dulu, pengetahuan dan pemahaman, dan yang kedua adalah tentang inovasi. Nah, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Nanti kita bisa diskusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Siapa moderatornya nih? Oke, terima kasih kepada Mbak Hening. Mungkin untuk sesi tanya jawab untuk sekaligus nanti, untuk saat ini kita berikan kepada pemateri yang kedua, kepada Mas Hanif. Mas Hanif ya. Kami persilakan. Ya, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya gitu. Saya rasa udah lama ya saya nggak ngobrol di PPIPM, dan selamat sore buat Mbak Hening, salam kenal gitu. Ini pertama kali bertemu Mbak Hening juga gitu secara diskusi gitu. Sebelumnya di Jogja belum pernah ketemu gitu. Kira-kira begitu. Nah, sangat menarik apa yang dibicarakan oleh Mbak Hening. Pertama terkait dengan banyak dampak dari perubahan iklim dan bagaimana melihat peran youth atau anak muda di kancah global gitu. Nah, saya ingin memulai ini dengan sederhana gitu. Sebenarnya tadi malam saya menulis Muhammadiyah, Citizenship and Climate Change, kira-kira begitu. Tapi pas ditanya gitu Mbak, Mas ngomongin apa gitu? Kira ngomongin milenial gitu. Sebenarnya saya pengen ngomongin Muhammadiyah gitu. Kira-kira begitu. Nah, riset saya di tahun 2017 tentang jihad konstitusi dalam dua bidang, misalnya migas dan air. Waktu itu ada hal yang menarik ketika saya ngobrol dengan Mas Ibnu Sina Chandra Negara, kebetulan kuasa hukum PP Muhammadiyah di Jakarta. Kita itu Muhammadiyah menggugat undang-undang air karena kan krisis air itu kan sangat berasa ya, kekeringan di berbagai wilayah. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah ketika itu dipanggil oleh Kementerian Pekerjaan Umum PU, bahwa kenapa Muhammadiyah melakukan itu, kira-kira gitu. Ketika itu Prof. Saiful Bahri kira-kira dimarahin lah gitu, kira-kira ingin marah lah kementerian gitu. Nah, ketika itu saya melihat proses gitu, posisi negara dalam konteks sumber daya alam kadang-kadang sangat dilematis dan sangat dipersoalkan. Dan jihad konstitusi babak awal politik ekologi di Muhammadiyah, kira-kira begitu. Nah, kita kayaknya harus bisa bikin jihad ekologi juga nih Mas. Iya Mbak. Nah, jihad ini nanti Mbak, jihad ekologi itu sebenarnya ada di PPIPM dulu di tahun
2014-2016 sudah dimulai gitu di eranya Mas Andan, kira-kira begitu. Oh, oke. Yang ingin saya bicarakan sebenarnya terkait itu. Nah, pasca itu 2015 Profesor Din Samsudin melakukan petisi meminta untuk Presiden Jokowi dan ketika itu Sekretaris Jenderal PBB untuk mengambil tindakan serius terkait dengan perubahan iklim. Nah, saya melihat aksi itu sebagai aksi Muhammadiyah secara kewargaan, khususnya komunitarian citizenship, bahwa Muhammadiyah dengan watak komunitas muslimnya yang sangat modernis itu berusaha untuk merespon persoalan yang sangat krusial di ranah global gitu. Dan Pak Din dengan beragam institusinya itu melakukan campaigns dan menandatangani kesepakatan kerjasama gitu dengan komunitas-komunitas umat beragama. Nah, ini menandakan suatu watak, misalnya kita nggak bisa lagi melihat perubahan iklim dengan diselesaikan dengan persoalan institusi, agensi, tapi kita bisa melihat ini diselesaikan dengan metode kewarganegaraan. Mbak Henning melihat bahwa iklim itu adalah persoalan lintas negara, tidak ada batas teritori negara. Ini yang menandakan bahwa apa yang disebut sebagai komunitarian cosmopolitan citizenship. Jadi kewargaan yang komunitarian tapi berwatak kosmopolitan, dia mengglobal. Nah, ini watak dari kewargaan Muhammadiyah gitu. Nah, kewargaan Muhammadiyah itu wataknya adalah aktif di dalam kehidupan publik dan melintasi sekat-sekat primordial atau identitas organisasinya. Nah, sebenarnya itu yang ingin dibicarakan tadi malam gitu. Nah, dan ini yang dibilang oleh Amita Ezzioni di dalam tulisannya. Amita Ezzioni bilang bahwa kemampuan warga komunitarian itu mampu, pertama dia mampu merespon kebutuhan warganya. Dalam arti ini adalah warga Muhammadiyah, dia merespon apa sih persoalan dan terjadi di warga Muhammadiyah pertama. Yang kedua adalah dia mampu untuk merespon persoalan kewargaan secara umum gitu. Nah, karena krisis iklim itu bukan hanya soal warga Muhammadiyah, tapi di sisi itu warga Muhammadiyah punya tanggung jawab untuk mengambil tindakan. Karena ada beberapa titik, misalnya di sekolah-sekolah Muhammadiyah, di konteks Jogja misalnya. Kita ini soal perubahan perilaku, itu pertama. Climate change itu kan soal perilaku penggunaan bahan bakar fosil, kendaraan terlalu tinggi, pakai mobil, intensitasnya berlebih gitu. Dan memang energi di Indonesia belum menjadi energi terbarukan, belum menjadi energi mainstream, kira-kira begitu. Nah, ini kan soal pola hidup, kira-kira begitu. Dan saya sedang meriset kebetulan tentang youth and politik, khususnya dalam bidang sumber daya alam di Jogja gitu. Dan ternyata Muhammadiyah dan NU, misalnya saya melakukan komparatif politik, Muhammadiyah itu kan dikenal dengan LSM gajah ya. Dan misalnya Najib Burhani bilang begitu. Saya melihat NU itu seperti LSM semut gitu. Mudah untuk bersekutu dalam isu politik, tetapi misalnya dalam soal ekologi agak sulit misalnya untuk menyatukan ranah-ranah sayap-sayap struktural mereka gitu. Dan sedangkan di Muhammadiyah sangat mudah untuk menyatukan sayap-sayap struktural dan kultural itu dalam isu yang sama gitu. Cuma untuk mengambil langkah-langkah strategis itu sepertinya kadang-kadang tertunda di pimpinan pusat, kira-kira begitu. Nah, krisis iklim tadi dihadapi dengan kewargaan. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh misalnya anak-anak muda Muhammadiyah, PPIPM di tahun 2014, 2016 sampai saat ini, misalnya 2018 terakhir yang saya amati, mulai melakukan apa yang disebut misalnya sebagai green lifestyle. Jadi cara hidup hijau atau ekologi itu sudah diinstal melembaga di tubuh PPIPM gitu. Nah, misalnya pakai tumbler, pakai tote bag misalnya untuk berbelanja gitu. Nah, dan perubahan hidup ramah lingkungan lebih jauh gitu terjadi. Nah, persoalan yang terjadi adalah dua bencana bumi yang sedang dihadapi sebenarnya bukan climate change, hanya climate change gitu, bukan hanya perubahan iklim, tetapi apa yang disebut sebagai oleh banyak orang adalah sebagai rezim of kapitalisme ekonomi gitu. Sebenarnya agak ribet untuk ngomongin itu gitu. Tapi misalnya kritik Greta itu kan kepada sistem, kepada kondisi struktural pemimpin negara yang tidak peduli, tidak serius gitu. Karena tesisnya adalah
large economy are large gas emitter gitu. Mereka ada yang punya ekonominya besar atau punya ekonomi yang sangat kuat, negara-negara kuat ekonomi itu terjatuh menjadi negara yang penyumbang penghasil emisi yang terbesar. Kira-kira itu. Nah, ini tesis dari Thomas Bernard. Nah, sehingga tidak semua negara mau mengambil komitmen dalam menandatangani kesepakatan di dalam perubahan iklim gitu. Protokol Kyoto itu cukup gagal gitu misalnya. Kurang berhasil dalam mendorong semua negara untuk menjalani komitmen bersama gitu. Nah, anak-anak muda di Muhammadiyah merespon ini misalnya dengan perubahan gaya hidup tadi, tapi yang saya lihat adalah bahwa kritik di tubuh Muhammadiyah belum dilakukan kepada kritik waktu itu di tahun 2014 itu belum dilakukan kepada kritik struktural negara gitu. Bahwa kondisi ekonomi politik yang menyebabkan itu adalah banyaknya perusahaan-perusahaan yang belum merubah sistem kerja ekonomi mereka secara lebih serius gitu. Dan sedangkan di tahun itu di tahun ketika Greta mulai kan climate strike aksinya itu, banyak anak-anak muda di Indonesia tidak merespon di hari yang sama di aksi menuntut pemimpin global itu tidak terjadi di Indonesia. Nah, saya melihat isu iklim itu tidak menjadi persoalan penting, kira-kira begitu. Karena persoalan sumber daya alam yang kita hadapi di Indonesia itu, pertama misalnya persoalan migas, air, konflik lahan, kan beda konteks ya. Sedangkan Greta itu lahir di negara Swedia dekat dengan kutub utara dan sangat dengan suhu udaranya sangat dingin gitu, sangat panas dinginnya berasa lah kira-kira konteks itu. Dan yang kedua adalah saya melihat negara misalnya dalam proses program pendidikan adiwiyata yang hari ini misalnya ada beberapa di sekolah Muhammadiyah itu, dulu tengah ngobrol sama Mbak Dia itu kan Mas Fauzan itu riset tentang adiwiyata. Nah, adiwiyata itu mereduksi makna pendidikan ekologi secara serius sehingga membuat anak-anak muda kehilangan melihat persoalan ekologi terletak pada persoalan sampah, terletak pada persoalan polusi. Mereka tidak melihat bahwa kondisi penyebab krisis ekologi mereka melihat adalah masyarakat, bukan pada ranah di mana perusahaan dan negara, kira-kira begitu. Nah, itu terjadi proses pendangkalan dan itu dilakukan dalam program-program negara gitu. Itu kritik yang menjadi, dan bagaimana gitu warga Muhammadiyah merespon ini gitu. Nah, sebenarnya yang pengen saya lakukan itu melacak apa yang disebut oleh Andrew Dobson sebagai ecological footprint, rekam jejak ekologis warga Muhammadiyah. Yang paling penting untuk dilakukan itu, seberapa sebanyak sih warga Muhammadiyah berkontribusi terhadap misalnya terhadap kebermanfaatan ekologi atau berbuat terhadap kerusakan ekologi. Nah, hal ini biasanya kan dilakukan dengan pola-pola survei secara makro. Tapi sampai hari ini misalnya di titik tertentu misalnya Muhammadiyah dengan institusinya memang belum memakai energi terbarukan, misal panel surya di lembaga-lembaga pendidikan gitu. Kita memang pernah ngobrol itu misalnya di majelis lingkungan hidup. Iya Mbak, ya gitu. Dan prosesnya juga nggak mudah, transfer teknologi itu nggak mudah. Dan memang ini nggak bisa dilakukan oleh Muhammadiyah sendiri gitu. Memang harus mendorong negara secara serius untuk mentransformasi bisnis energi. Nah, dalam tulisan mungkin yang teman-teman baca ya, yang tulisan tentang anak muda dan perubahan iklim itu adalah ya pengamatan sederhana terhadap kebangkitan anak muda dalam politik global. Hari ini populasi dunia adalah diisi anak-anak muda sebagai konstituen penting dalam demokrasi politik. Dan kebangkitan politik ini ditandakan bukan hanya di satu negara, misalnya Greta sebagai simbol kebangkitan politik dalam konteks perubahan iklim, tapi misalnya di Malaysia ada Syed Sadid dengan kebangkitan aliansi politik gitu. Nah, di tingkat global Alexandra Ocasio di Amerika memenangkan pemilihan dengan gerakan literasinya. Nah, ada kebangkitan anak-anak muda di dalam
di dalam politik global. Nah, kebangkitan ini menandakan juga bahwa mereka lebih care, lebih serius untuk bergerak dalam persoalan ekologi. Green New Deal di Amerika itu ada Alexandra Ocasio termasuk di dalam situ. Kesepakatan komitmen penting yang dibuat bersama oleh warga gitu. Nah, terkait dengan perubahan iklim, anak muda ini kan meresponnya dengan aksi jalanan. Nah, karena itu aksi yang paling mudah. Turun ke jalanan, demonstrasi, itu aksi yang paling mudah dilakukan dengan basis massa yang kuat. Punya legitimasi politik yang kuat lah untuk menekan pimpinan-pimpinan negara gitu. Nah, tapi mengapa di Indonesia gitu, misalnya aksi massa ini kadang-kadang mudah untuk dipukul dalam konteks politik Indonesia gitu. Anak-anak muda cenderung agak kesulitan gitu. Karena memang tradisi pasca reformasi cukup berbeda tradisi politik kita gitu. Apa yang dilakukan dengan IPM dulu misalnya tentu melakukan advokasi di lapangan, melakukan pendidikan ekologi di pesisir misalnya. Di pesisir Surabaya Sukalilo itu PDIPM Surabaya itu melakukan pendidikan ekologi di sana gitu untuk anak-anak tentang bahaya sampah dan lain sebagainya. Nah, dan di banyak tempat gitu PPIPM itu mulai memperbaiki misalnya corak pendidikan ekologi mereka, Mbak. Tidak hanya menggunakan satu mazhab, kalau dulu misalnya menggunakan CAPRA sebagai ekoliterasi CAPRA sebagai satu mazhab, sekarang cukup beragam gitu. Sudah memasukkan misalnya mulai untuk membaca literatur yang lebih kritis tentang ekologi. Banyak ada ekologi Mars, kira-kira gitu. Nah, yang ingin saya kritik sebenarnya di Indonesia itu adalah pendidikan ekologi negara kita gitu. Karena dananya terlalu besar secara ekonomi politik, tapi dampaknya tidak signifikan untuk memperbaiki paradigma anak-anak muda dalam melihat persoalan ekologi, terutama perubahan iklim. Gitu. Sehingga perubahan iklim itu menjadi isu pinggiran dalam politik Indonesia. Gitu. Kira-kira begitu. Saya sangat senang Mbak Henning untuk banyak terlibat di dalam konteks itu dan ya melakukan kerja menjahit jejaring bersama teman-teman. Nah, apa yang perlu dilakukan misalnya hari ini adalah misalnya sebenarnya apa yang perlu dilakukan IPM adalah sebenarnya melakukan kerja kembali ke basis ranting untuk melakukan kerja-kerja pengetahuan, memberikan pengetahuan yang lebih kritis, terus melakukan gerakan-gerakan menanam pohon, melakukan gerakan-gerakan advokatif di level kebijakan gitu. Nah, di level kebijakan ini perlu untuk dilakukan di level pimpinan pusat IPM gitu. Karena di era sebelumnya memang di era di tahun 2016, 2018, gerakan-gerakan PIPM itu berusaha untuk melakukan kritik terhadap program-program negara dengan spesifik gitu. Contohnya Adiwiyata. Nah, itu jelas kritiknya. Nah, kira-kira begitu. Sedangkan untuk dampak perubahan iklim, saya rasa Mbak Henning sudah menjelaskan sangat banyak ya, krisis, kekeringan dan sebagainya. Nah, anak muda ini harus menjadi kewargaan komunitaran yang coraknya kosmopolitan, kira-kira gitu. Karena karakter warga Muhammadiyah seperti itu. Dan kapasitas mereka untuk berjuang di berbagai ranah punya sangat energi, sangat banyak. Dan Muhammadiyah lebih punya harapan untuk mendorong isu-isu strategis. Misalnya dibandingkan hari ini, dibandingkan konteks saya agak pesimis misalnya dibandingkan konteks NU. Karena kalau ngobrol dengan teman-teman muda NU itu, kok NU kan posisi strategis ini gitu. Karena Kiai NU ada di wakil presiden, apa sih yang bisa didorong dalam isu agraria? Kata mereka, karena ngobrol dengan mereka, wawancara dengan mereka, karena memang nggak bisa, karena NU punya coraknya sendiri, kira-kira begitu. Sedangkan Muhammadiyah punya kapasitas lebih untuk melakukan advokasi politik di ranah kebijakan yang lebih strategis, kira-kira begitu. Keren Mas Hanafi. Kita Iya, ketemu Mbak. kalau udah di Jogja ya. Iya Mbak. Tapi kayaknya saya besok di Jogjanya cepet-cepet, takut nggak bisa mudik.
Saya kembalikan ke moderator. Ada Ustadz David. Ya, moderatornya siapa tadi? Mas Fadel? Cek. Oke, terima kasih kepada Mas Hanif atas apa yang disampaikan barusan. Jadi mengenai peran anak muda terutama di Muhammadiyah terkait dengan perubahan iklim. Mungkin untuk selanjutnya kami buka sesi diskusi atau tanya jawab untuk teman-teman yang ingin menanggapi. Silakan boleh disampaikan melalui chat ataupun langsung on mic. Ya, silakan. Tapi mungkin pertanyaan kita semua adalah sebenarnya yang strategis buat dilakukan oleh anak-anak muda Muhammadiyah apa sih? Ya, silakan, Mas. Cek, ini ada yang nitip pertanyaan nih. Mungkin Ya, bisa. Jadi saya membaca di Nat Geo Maret 2021 bahwa semakin banyak bencana alam yang disebabkan manusia dan fenomena semacam ini terus berlanjut. Nah, kira-kira sampai kapan hal ini terus terjadi? Apakah bisa dihentikan atau memang harus menunggu kiamat baru baru ini bisa berhenti? Terima kasih. Mungkin boleh ditanggapi dari Mbak Hening atau Mas Hening. Sebenarnya kita sudah akan menghadapi kiamat tanpa menunggu lama ya. Kalau kiamat dalam arti selama kita tidak mengurangi. Jadi kalau sebenarnya yang paling menyeramkan ketika kita bilang itu mau ngomongin apa financing, mau ngomongin apa, boleh saja semuanya, tapi semua harus diarahkan untuk mengurangi nilai derajat kenaikan suhu, karena ketika kita itu sampai melebihi suhu 2 derajat, menurut saya pertama Indonesia bisa kehilangan ribuan pulau-pulau kecil. Petani tidak bisa bertanam lagi dan hanya sangat sedikit yang punya kelola tanam. Karena airnya masih ada, kemungkinan terjadi panasnya semakin tinggi, kemudian kekurangan air sangat besar melanda di mana-mana. Jadi ya kalau kemarin di dalam diskusi itu kita ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk mengurangi dampak dari bencana-bencana itu dengan beberapa langkah. Satu itu dengan teknologi, dua itu dengan perilaku, dan yang ketiga itu dengan policy. Nah, ternyata yang terbesar itu sebenarnya porsinya adalah di kelompok muda. Itu kemarin saya punya riset yang dari Kompas, antara kelompok muda dan kelompok tua, itu sebenarnya langkahnya seperti apa. Nah, yang paling besar itu bisa merubah itu sesungguhnya adalah tentang perilaku. Jadi perilaku ini yang kemudian harus dibesarkan. Jadi perilaku ini ya perilaku anak-anak muda tentunya yang harus dilakukan untuk merubah. Jadi hal kecil dijadiin kampanye, kemudian hal kecil lagi dijadiin kampanye, karena yang dilihat bukan di pembicaraan. Kalau misalnya diskusi di atas meja itu bisa banyak, tetapi yang dibutuhkan adalah aksi-aksi yang nyata, yang itu bisa mengurangi dampak dari perubahan iklim ini. Gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mas Hanafi silakan menanggapi, Mas. Ya, saya rasa juga perubahan perilaku warga itu secara menyeluruh menjadi penting untuk misalnya menghadapi perubahan iklim. Karena misalnya mengurangi intensitas penggunaan bahan bakar fosil, misalnya menggunakan kendaraan mobil gitu, dan pola kehidupan menggunakan
mengurangi pola makan daging, khususnya daging yang mereka harus tahu jejak dari mana sih hasil produksi ini dihasilkan, apakah dia memakan lahan yang sangat luas dan dia menghasilkan karbon yang sangat besar di satu sisi, dan di satu sisi kita juga harus melihat seberapa banyak keinginan kita untuk menghijaukan diri, ya, membangun identitas hijau itu secara utuh. Misalnya pertama perubahan perilaku, identitas hijau yang utuh itu perubahan di satu sisi kita harus berani untuk mengkritik posisi ekonomi politik atau kekuasaan atau kebijakan publik yang merugikan atau berdampak untuk publik. Nah, keluargaan ini menjadi penting misalnya karena watak Muhammadiyah itu adalah komunitarian kosmopolitan. Dia punya dua kekuatan utama. Pertama, karena komunitarian dia berangkat daripada nilai-nilai agama pada tafsir progresif Islam berkemajuan, dia bisa menggunakan agama sebagai perangkat untuk mereinterpretit Al-Quran dan mendorong umat-umat Muslim untuk bergerak pada satu tujuan yang sama. Yang kedua adalah karena keluarga komunitarian itu punya basis institusi yang banyak dan kekuatan ekonomi yang cukup baik, dia bisa mendorong di ranah-ranah dengan munculnya model-model bisnis yang lebih ramah lingkungan dan pola-pola pendidikan yang lebih advance lah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Itu bisa dilakukan secara keluargaan. Karena ini adalah persoalan global, bencana itu kan tidak, iklim menyebabkan bencana tidak hanya lokal, sehingga kerjasama di tingkat negara itu penting untuk dilakukan antara komunitas muslim maupun non-muslim. Dan inisiasi itu sudah lama dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, yang penting adalah membangun pilot project atau praktek-praktek terbaik berupa komunitas di banyak titik di Indonesia. Misalnya di Jogja itu ada rumah baca komunitas, punya ekoliterasi sebagai paradigma. Gerakan menanam RBK itu sangat efektif, memenuhi kebutuhan pokok sendiri, cabai dan lain sebagainya, itu diberlangsungkan dengan kontinu gitu. Nah, anak-anak muda bisa melakukan itu gitu dengan skala yang lebih luas karena aksi-aksi individu itu punya implikasi publik. Misalnya teman-teman buang sampah sembarangan, penggunaan energi fosil berlebihan, ada implikasi publiknya. Dan kewargaan, karena teman-teman ada basis dari warga global, warga Muhammadiyah terutama, punya tanggung jawab berlebih untuk terlibat aktif dalam partisipasi publik. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih dari Cak David. Ya. Ini apakah gerakan lingkungan di IMM atau di AMM pada umumnya sudah mengalami perkembangan? Sudah cukup atau sudahkah cukup mendapat dukungan? Dan apakah ada optimisme ke depan bagaimana kalangan anak muda ini akan memberikan komitmen dan tindakan yang penuh komitmen membela lingkungan sebagai dakwah ekologis anak muda? Karena saya rasa gerakan di lingkungan Muhammadiyah itu lebih pada gerakan yang bersifat wacana atau sosialisasi pengetahuan ekologi. Nah, jika memang perasaan saya ini salah, mohon pencerahannya. Tentu sangat banyak pijakan yang telah mengapresiasi gerakan IMM, terutama dalam ranah ekoliterasi. Ya, itu ya, saya setuju tadi yang saya sampaikan di depan. Jadi kita sebenarnya yang dibutuhkan adalah lebih ke aksi ya, bukan pada wacana lagi. Kalau wacana itu saya pikir kita sebenarnya udah lebih dari cukup. Makanya adalah perubahan perilaku itu sebenarnya karena memang di situ yang menjadi sangat penting. Jadi kalau pertanyaannya ke Mas David tentang di lingkungan IPM dan atau AMM, bukan saya yang bisa menjawab, tapi saya ingin mengatakan bahwa wacana di keseluruhan Muhammadiyah dan Aisyah itu sudah luar biasa. Dan makanya saya Ramadan kemarin itu mulai menyampaikan tentang Green Ramadan, Green Aisyah, Green Muhammadiyah dengan value-nya jihad. Jadi green itu bukan dimaknain untuk level wacana.
Dan rasanya saya cukup berbangga karena dalam sebulan ini kalau kita lihat PWM Jogja misalnya hampir sebulan penuh tentang temanya tentang tadarus lingkungan terus, kemudian Majelis Lingkungan Hidup dan Aisyah. Dan rasanya memang kalau kami di Aisyah ini meletakkan urusan-urusan lingkungan tidak berdiri sendiri, tetapi meletakkan urusan lingkungan dalam bagian dari keluarga Sakinah, dalam program 5.000 keluarga menanam gitu. Jadi kami tidak berdiri sendiri sehingga ini nyata bahwa yang dibilang kita melawan perubahan iklim itu adalah melawan beneran, tidak dalam konteks wacana gitu. Nah, saya nggak tahu mungkin anak-anak muda nih yang harus ini. Saya ngelihat di salah satu, saya kasih contoh The Climate Project Reality itu punya namanya Youth Climate Project Team. Nah, ini dia mulai dari aksi literasi, diskusi dan segala macam, tapi mereka menurut saya keren banget karena mereka itu bisa berhubungan dengan kayak misalnya berhubungan dengan Pemda untuk perubahan kebijakan, itu yang dia di policy, tapi di bagian lain itu mereka bikin kerjasama untuk edukasi sampah, ada kerja, jadi itu anggotanya mungkin lebih sekitar 500-an orang, isinya anak-anak muda semua gitu, itu kreasinya cukup banyak. Jadi saya pikir saya percaya kalau teman-teman IPM, AMM itu mau sebenarnya bisa bukan hanya level wacana ya, tapi melakukan dampingin aja satu desa, 2 desa, kalau tidak menggunakan diskusi aturan-aturan pemerintah bisa dibikin secara internal sendiri, tapi jangan mengkritik sebelum berbuat kalau menurut saya. Ini kan kebiasaan yang menurut saya saya aktivis 20 tahun ya. Saya bisa memahami, saya sebagai civil society, tapi kemudian saya masuk ke dunia internasional di UN, kemudian ke internasional NGO. Saya belajar banyak, bahkan saya masuk ke perusahaan. Saya belajar banyak bagaimana melakukan perubahan. Kenapa sebuah perusahaan kayak misalnya Unilever itu dia mampu mendoktrin otak kita ya. Kalau gosok gigi Pepsodent, gitu. Kalau mandi Lifebuoy, Look gitu. Itu kan kalau nyuci Rinso, itu kan gila gitu. Kenapa kita nggak bisa? Dan itu padahal merusak menurut saya. Jadi saya terus terang belajar banyak. Jadi lebih baik ada bahasanya Pak Haryadi Karta itu. Bahkan dalam situasi sangat sulit pun kita sebagai civil society itu harus cerdas. Bahwa kalau kita rumit menemukan satu tempat untuk bergerak, kita masih punya celah-celah. Kalau kita menghadapi perang, maka kita masih bisa bergerilya. Jadi itu yang harusnya dilakukan. Jadi ada satu kampanye Hutan Itu Indonesia, itu dulu dilahirkan oleh kami di UNDP dan teman-teman. Di HII itu adalah no caption negative things. Jadi tidak boleh menggunakan apapun yang negatif untuk kampanye. Jadi dia foto itu sangat terseleksi. Kata-kata itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif, tetapi semuanya harus positif dan seterusnya. Nah, teman-teman harusnya silakan kalian bisa memilih, ada yang kan bisa ada yang kelompok melawan, ada yang kelompok, kalau kita belajar tentang kampanye itu ada hard, kemudian ada soft ya. Bisa memilih yang hard atau yang soft. Tapi intinya adalah menurut saya kita belajar untuk berkolaborasi dengan lintas. Jadi siapa yang mengerjakan apa dan punya pekerjaan itu yang harus kita dekati sebagai sukses. Saya kasih contoh Mas Ananto ya. Saya waktu ketemu dengan teman-teman KLHK diminta carikan di Muhammadiyah yang sukses untuk pengelolaan tertentu terkait dengan lingkungan. Saya pusing tuh se-Indonesia loh. Jadi saya cek lacak satu waktu itu Muhammadiyah Malang, dia punya tata kelola untuk listrik yang ada di gedung asramanya, ternyata sudah tidak terpakai. Universitas Muhammadiyah Jogja sudah punya green campus, tapi ketika dilacak apanya sih yang green gitu, karena kalau mulai dari kantin, mulai dari apa, kita nggak masuk. Kita cari petani yang no pestisida gitu. Udah tanya-tanya, akhirnya saya harus bertarung di Kementerian KLHK untuk menemukan, untuk meminta, untuk memenangkan posisi Mas Ananto. Jadi kita harus
harus bikin profilnya Mas Ananto, harus saya waktu itu sama Mas Ananto itu dengan cepat punya bahan, kita cetak bukunya, dan itu menjadi bahan. Jadi itu menarik menurut saya ketika seseorang dari level nasional maupun internasional yang ditunggu itu adalah aksi nyata, bukan diskursus. Nah, ini yang sebenarnya menjadi sangat penting. Saya nggak tahu strategi yang terbaik untuk teman-teman IPM dan IMM, tapi pada level anak sekolah itu. Oh ya, yang memenangkan salah satu penghargaan di nasional itu, salah satu sekolah itu unik, yaitu tentang Green Canteen, yaitu sekolah Katolik. Lucu kan? Cuman di level itu aja. Jadi dia pokoknya kantin itu menjual tanpa menggunakan plastik. Nah, kan nggak gampang. Jadi anak-anak siswa itu tiap hari bawa tempat makan sama tempat minum. Nah, itu contohnya. Jadi itu mungkin. Ya, apalagi tentu banyak dan Oh, IPM Kalimantan Selatan dan Kalteng. Oke, bisa. Saya di Kalimantan Selatan itu ada satu profesor yang memang dia bukan orang Muhammadiyah, tapi Bu Lita, dia orang Bapeda apa orang KLHK. Saya cukup dekat dan dia cukup kuat untuk informasi ini, dan dia anti banget terhadap eksploitasi tambang, terhadap ini yang mungkin bisa diajak ngobrol. Nah, teman-teman Kalteng itu isunya sebenarnya bukan hanya di itu, tapi lebih ke Kalimantan Tengah itu gambut ya. Kita harus cari teman-teman yang belajar dengan isu gambut. Selama kerja di Kalteng. Kalimantan Selatan juga ada teman-teman, tapi Kalimantan Selatan ini di grassroots banyak sekali dikuasai oleh teman-teman NU. Kalau untuk di lingkungan. Jadi saya jarang sekali menemukan di teman-teman. Makanya karena mungkin saya informasinya nggak tahu ya. Karena saya kalau ke daerah itu bisa pakai baju banyak. Baju Walhi, baju HFI, baju Aisyah atau Muhammadiyah. Jadi kadang-kadang saya lepas baju, saya pindah ke Walhi, yang isinya teman-teman aktivis yang kayak begitu, keras gitu. Atau saya pakai interfaith yang lintas agama, atau saya masuk ke Muhammadiyah sama Aisyah. Mungkin karena saya belum tahu yang di Kalimantan Selatan sama Kalimantan Tengah. Tapi saya welcome Mas David kalau misalnya teman-teman mau ngobrolin ini untuk Marathus. Keren tuh kalau kita mau bawa isunya. Oh ya, by the way, kita punya WhatsApp milis antar dosen lingkungan, Mas. Dan itu kalau nggak salah ada dosen-dosen dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Bisa aja sih nanti disambungkan kalau memang ini mau nyambung. Silahkan Mas Hanafi. Ya, sebenarnya nggak hanya di level wacana ya. Misalnya ada, tapi tentu Cak David lebih mengerti juga lebih jauh tentang IPM gitu. Di banyak titik gitu. Cuma hari ini memang saya tidak banyak berinteraksi dengan teman-teman gitu. Jadi tidak cukup mengikuti apa yang sedang berubah secara aksi ekologinya. Kira-kira begitu Mbak. Saya cukup lama udah nggak terhubung dengan teman-teman di IPM di berbagai daerah dan wilayah gitu. Tapi yang terakhir di Surabaya itu masih berlangsung, misalnya pendidikan ekologi untuk anak-anak di pesisir, sedangkan di Kalsel itu masih berlangsung pendidikan ekologinya, masih berlangsung tindakan-tindakan mengambilin sampah di pantai-pantai masih berlangsung, kira-kira begitu. Surabaya ya Mas Hanafi? Surabaya Mbak, Sukolilo di Kecamatan Sukolilo di pesisir. Itu banyak banget. Kalau di Jawa Tengah kan kayak Jawa Tengah itu udah gabung ya ke LLHPB maupun ke MDMC. Jawa Timur juga kayaknya memang yang pembersihan pantai itu gabung dengan teman-teman Aisyah juga tuh. Saya nggak tahu kalau Bali ada nggak IPM Bali, karena kegiatan pembersihan itu tuh ini semua. Ada semua tuh. Halo, Mas. Ya. Iya, pokoknya ya. Saya rasa yang bisa menjawab kondisi apa yang berubah saat ini di PPIPM dengan misalnya program-program ekologinya ya teman-teman di PPIPM sekarang gitu. Atau teman-teman yang masih aktif di IPM kira-kira bisa memberikan berbagi sharing untuk itu gitu.
Sudah nih Mas. Maaf, saya lagi ada tukang Gojek. Oh ya. Oh, ada IPM Bali. Nah, nanti gini cara kerjanya mungkin. Mas Hanafi dan teman-teman itu kan memang penting kita di urusan apapun memang bagusnya kita bisa bergandeng tangan ya. Saya selalu bilang kalau kita punya mimpi besar ya kita harus kolaborasi. Kalau kita mimpinya kecil ya teman di sebelah kita anggap musuh. Nah, kita anggap semua adalah bagian dari teman yang akan support. Jadi saya kebetulan jadi koordinator lingkungannya Aisyah seluruh Indonesia. Jadi kalau teman-teman IPM itu mau bergabung dengan senang hati. Terus terang Bali itu kemarin yang bekerja dengan teman-teman LLHPB itu teman-teman IPM semua. Jadi saya bilang kepada ibu-ibu mereka bukan hanya diajarin teknis menjadi panitia, tapi mereka juga harus mengelit. Jadi misalnya biarin aja yang leading itu anak-anak muda gitu, yang ibu-ibu ada di belakangnya. Tapi kami yang bertugas ngurus cari uangnya lah, mengkoordinir gitu. Jadi lokasi dan lain sebagainya. Kayaknya bisa tuh Mas, yang kalau IPM bekerja sama nanti saya kasih tahu di mana ada IPM. 31 provinsi Mas kami punya. Ya, Pak. Itu cocok sekali. Sepertinya ini juga LLH di PPMI juga perlu ini Bu, perlu ada dorongan lagi. Saya rasa semakin ke sini kita semakin gerakannya sedikit melemah. Ini ada Kak David, ada Mas Hanafi, boleh diberi ini dorongan teman-teman LLH ini semakin ke sini gerakannya saya rasa sedikit melemah, terutama karena teman-teman sudah mulai mungkin efek pandemi juga, jadi teman-teman sudah mulai merasa motivasi untuk bergerak di LLH ini sedikit berkurang. Karena dulu kan masih ingat dulu teman-teman yang tergabung di LLH ini adalah teman-teman yang dulu ikut di sekolah ekologinya PPIPM. Oh. Nah, terus ya dulu ada sekolah ekologi, kemudian teman-teman yang alumni lah ibaratnya di sekolah ekologi masuk di lembaga lingkungan hidupnya. Mungkin boleh dibagi motivasi buat dari Mas Hanafi terutama yang dulu jadi fasilitator. Mungkin ada Mbak Aning juga boleh. Karena mungkin mengingat dari PPIPM pun juga sudah muktamar, kita juga mungkin merasa ini gerakannya gimana nih gitu. Mungkin ini terakhir sebelum kita karena mungkin sudah nggak ada pertanyaan, mungkin boleh ini sebagai pungkasan. Ya, saya rasa bisa kerjasama ya dengan Aisyah ya Mbak Hening. Ya, saya setuju. Kami terus terang punya kekuatan massa, punya kekuatan untuk cari uang lah, untuk cari resources, tapi sebenarnya kami butuh tenaga untuk bergerak, dan menurut saya kami nggak bakal bisa sendiri. Jadi nanti itu kalau goal, kami sedang memproses satu proposal besar untuk 2-3 tahun, itu kami ingin mengkader sekitar 1.000 orang untuk aksi inovasi. Jadi kita akan menumbuhkan bukan 1 orang, jadi 1.000 inovasi. Jadi seluruh LLHPB kalau anggap 31 provinsi, kalau 1.000 bagi 30 itu satu, tapi kan tidak dikerjakan oleh Aisyah sendiri, oleh siapa aja. Jadi orangnya bisa 1.000, tapi inovasinya mungkin tidak sebesar itu ya. Per provinsi bisa 5 atau bisa berapa. Nah, hal yang sama sebenarnya saya sudah komporin ke Pemuda Muhammadiyah yang saat-saat ini menjelang ulang tahun ya. Tapi berhenti di jalan, saya nggak tahu. Kita udah rapat puluhan kali sampai pusing aku. Saya itu jadi ini satu ya, ini terus kemudian IMM itu Cak David temennya yang ada di Jawa Barat. Saya udah terlanjur ngomong sama KLHK, mereka bilang kalau mau minta perlengkapan atau apa mereka mau kasih, tapi nggak ada follow up. Padahal kita ada beberapa yang waktu itu mau dilakukan, IMM Jawa Barat. Jadi saya sebenarnya sangat senang kalau kita nyambung gitu. IPM, mau apa aja lah. Di Muhammadiyah itu kan keluarga besar ya. Jadi kita akan lebih dahsyat kalau melakukan bareng-bareng gitu.
anak-anak muda yang lain itu ada namanya Green Dean, Mas. Green Dean itu isinya anak-anak muda yang dia itu aksi-aksinya seru-seru, kampanyenya itu bagus-bagus gitu. Ini dia nih, Kak David. Oke. Oke, kalau gitu silahkan ke moderator lagi. Mas Hanafi nggak menanggapi? Nggak, saya rasa cukup. Tinggal ngambil, kayak teman-teman lembaga perlu kerjasama dengan Aisyah, misalnya Mbak Hening, tinggal nyusun misalnya di Jogja melakukan apa misalnya desa minus karbon gitu. Kira-kira apa yang pengen dibikin? Jadi kan itu kan ada desa iklim gitu ya, ada desa iklim, terus ke BNPB itu ada sekolah sungai. Nggak mungkin ibu-ibu kamu suruh ngurusin sekolah sungai. Ya kalian lah yang muda-muda. Oke. Ya. Kita harus baik. Iya. Nanti mungkin semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Harus berkolaborasi sih memang. Ya. Nah, mungkin untuk karena sudah masuk ke pungkasan, sebelum kita tutup, boleh dari Mas Hanafi atau Mbak Hening menyampaikan closing statement 1 menit saja, 1-2 menit terkait dengan tema. Temanya adalah perubahan iklim dan bencana terhadap bumi. Satu-satunya cara untuk mengurangi resiko bencana karena perubahan iklim adalah aksi nyata. Dan kaum muda, kelompok muda Muhammadiyah, termasuk di dalamnya adalah salah satu generasi yang memungkinkan bencana tidak terjadi karena perubahan iklim. Karena itu kita mesti bersama-sama dengan teman-teman untuk bergandeng tangan dan cari solusi-solusi atau inovasi-inovasi yang memungkinkan kita bisa mengurangi dampak-dampak dari perubahan. Saya rasa IPM perlu kembali ke akar, kembali ke ranting, kembali di tengah warga, menyusun program yang lebih mengakar, programatik, dan punya dampak jangka panjang. Itu yang dibutuhkan untuk menghadapi krisis iklim dan bencana selanjutnya. Karena Muhammadiyah punya kekuatan untuk mencegah bencana yang semakin buruk di masa depan. Atau bisa jadi Muhammadiyah bisa menunda kiamat itu untuk jadi lebih cepat. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih kami sampaikan. Saya juga mewakili teman-teman dari LLH. Terima kasih kepada Mbak Hening, juga Mas Hanafi yang telah memberikan ilmunya kepada kita, dan juga kepada teman-teman yang sudah bergabung. Karena sedikit bisa saya sebutkan satu persatu. Ini ada Cak David, ada Mbak Freshi Tirtawati, Mas Nabahan. Terima kasih sudah meramaikan kolom diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Mas, untuk teman-teman IPM. Mas Hanafi, matur nuwun. Iya. Oke Mbak, sami-sami. Terima kasih Mbak Hening. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit nggih. Nggih. Terima kasih ya Mas Hanafi. Ya, terima kasih ya. Kapan-kapan ngobrol kalau sudah di Jogja. Betul Mas, ini kayaknya perlu ngobrol ini Mas. Mas Hanafi kan di Jogja toh? Masih sekarang lagi pulang. Oh, lagi pulang. Nanti besok palingan Juli lah ke Jogja. Oh, siap. Terima kasih ya. Ya. Waalaikumsalam.